أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا warzuq ahlahum minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa attarahu ila adabin nar wa bi'sal masir. Wa ahidna lan janji sapa ingsun Allah. Allah mengadakan perjanjian namanya. Ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail. Ay amarna huma tegese perintah sapa Allah amarna perintah sapa ingsun Allahumma ing Ibrahim lan Ismail. Ini disebut perjanjian Allah dengan Ibrahim dan Ismail. Andaghira baitiyah tegese ya kena. Nah kene ditafsiri bi andaghira pakai bi'an menunjukkan adalah an mausul harfi untuk mengambil masdarnya lafaz dhaghira kemudian menjadi mansub bin najl khafid, dinasabkan karena membuang huruf jar, makanya ai bi andhahiru. Sebenarnya an di sini itu bisa berlaku huruf masdar. Berlaku huruf masdar dan huruf tafsir. Kalau huruf tafsir maknanya tegese. Nah, tegese. Ini ada alasannya. An tafsiriyah tandanya adalah an yang jatuh setelah lafadz yang menyimpan makna qala tapi tidak memakai lafadz qala. An yang jatuh setelah fiil yang mempunyai makna perintah tapi tidak menggunakan lafadz qala. Mengandung makna ucapan tapi tidak menggunakan lafadz qala. Qala maknanya apa? Berkata. Wa ahidna perintah itu kan seakan-akan berfirman. Nah gitu. Jadi ahidna itu menyimpan makna qala. Makna qala adalah makna ngomong atau berkata tapi tidak menggunakan lafadz qala. Ngono kan. Wa ahidna wa qulna kan ingsun Allah ngendika ila Ibrahim wa Ismail kan sama. Allah berfirman kepada Ibrahim dan Ismail. Itu jadi an tafsiriyah tandanya adalah an yang jatuh setelah fiil yang mengandung makna ucapan tapi tidak menggunakan lafadz qala. Kemudian yang kedua, kalau an ini dibuat an mausul harfi atau disebut an masdariyah. An masdariyah itu adalah an mausul. Mausul itu harus mempunyai silah. Sementara silah itu tidak boleh tercipta dari fiil amar atau kalam insai. Kalam insai bukan kalam khobar. Kalam insai itu seperti nahi, amar nahi atau fiil amar. Dhaghira. Dhaghir itu kan fiil amar. Nah, syaratnya jumlah yang menjadi silah itu harus kalam khobar. Kalam khobar itu mayahtamilu sidqal gitu, Pak. Kalau berupa fiil itu harus fiil madhi atau fiil mudhari yang terhindar dari misalnya kalam doa, walaupun nanti fiil mudhari atau fiil madhi tapi ada unsur doa ya tetap kalam insaiyah. Nah, dhaghira itu adalah fiil amar, kalam insaiyah. Itu tidak boleh sebenarnya menjadi mausul menjadi silah daripada
mausul, baik mausul ismi atau mausul harfi. Gue ngono. Tapi kita ikuti saja ahli tafsir ini. Ai bi an dzahira, menunjukkan an adalah mausul harfi. Yang mausul harfi adalah huruf masdar. Untuk mengambil masdarnya lafal yang dimasuki untuk dijadikan menjadi makmul dari sebelumnya. Di sini menjadi makmul daripada ba yang dibuang. Jar majrur ketika huruf jarnya dibuang, majrurnya tidak i'rab jar tapi harus i'rab nasab. Disebut mansubun bin naj'il khafid, dinasabkan dengan cara membuang huruf jar. Gitu. Jadi duweni alasan. Andhira nek tegese nyucikaken sapa sira wong loro Ibrahim Ismail baiti ing umah ingsun. Baitullah minal awthani saking pira-pira brahala littaifina kadhe wong sing padha tawaf kabeh wal akifina ayil mukimina tegese wong sing iktikaf wong sing mukim kabeh fihi dalem baiti. Itu nek digawe tegese. Nek digawe mausul andhira kelawan yento nyucikaken sapa sira wong loro. Waruka ilan wong sing padha ruku as-sujudi lan wong sing padha sujud-sujud kabeh membuang wawu atap. Jam'u raki'in utai ruka jawabe la jamae lafat raki'in ruka. Wasajidin lan jamae lafat sajidin sujudin. Wasajidil musallina lan wong sing sujud-sujude wong kang padha lan wong sujude wong kang padha salat kabeh. Ini karena kebodohan, kurafah. Ini karena fatrohnya terlalu lama. Fatroh itu kosong. Karena di Arab itu kan Nabi banyak fatrohnya. Nabi yang tidak ada fatrohnya adalah golongan Bani Israel. Dari Ishak, Yakub, terus kemudian apa lagi? Yusuf, terus sampai Nabi Isa, dan bahkan setelah kenaikan Nabi Isa itu ada 3 nabi lagi sebelum datangnya Nabi Muhammad. Jadi plesir tidak ada fatrohnya, tapi lainnya itu ada fatroh. Lah ketika fatroh kosong, tidak ada kepemimpinan spiritual, ini apabila penerusnya itu masih kuat menjalankan kemurnian ideologi ajarannya Rasul itu tidak disebut fatroh. Tetapi apabila nanti munharif bengkok, jadi walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak akan membiarkan suatu komunitas hidup dalam kegelapan tanpa ada yang menunjukkan. Itu secara alamiah. Jadi di Jawa ya tetap ada seorang utusan Allah. Dimanapun belahan dunia ini juga ada utusan Allah. Tetapi tidak harus kita imani. Yang penting standarnya adalah yang termaktub dalam Al-Quran 25. Asal standar kita, keimanan kita, Nabi Muhammad adalah khotamal anbiya. Kalau dia mengaku Islam tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir, itu wahwa kafirun. Suatu contoh, ada golongan namanya Islam Jamaah. Dia itu tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai khotamal anbiya. Karena apa? Mijra Hulam Ahmad dia itu yang katanya khotamal anbiya. Ya, silakan seperti itu. Silakan. Jadi standar kita wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Dan pungkasannya piro-piro nabi kabeh. Sehingga sekarang ada orang mengaku nabi, ya silakan. Semua ngukur semasa bodoh saya. Ya standarnya adalah bagi pengikut setia Nabi Muhammad itu orang Islam sejati. Labelnya NU Muhammad apapun. Pokoknya kalau satu ayat Al-Quran tidak diimani, ya bahwa kafirun saja. Ada orang mengaku bahwa seorang nabi atau pengikut nabi baru. Nabi Muhammad bukan pungkasannya nabi-nabi, bukan jadi khotamal anbiya. Wa kafirun karena satu ayat tidak diimani. Ya, begitu. Lah ketika fatrah, jadi dulu sebelum Nabi Muhammad mungkin di sini ada dilihat fenomenanya.
Tapi di daerah Sumatera kayaknya enggak. Ya. Yang Tasik Alas Gereng, apalagi Rio. Enggak ada ya, karena Tasik hutan. Ada apa Palembang bahasanya. Tasik hutan belantara, iya. Nah gitu. Kalau Jawa mungkin ada. Delok lihat bekas-bekas sekarang ada ritual. Jadi standarnya adalah dia agak ideologinya itu mengenal kehidupan setelah mati. Kemudian ada ini, ada itu, bentuk syariat. Ya, kebanyakan setelah nabinya, setelah tokoh spiritualnya diambil oleh Allah, kemudian baru kemanusiawiannya tumbuh, yaitu hedonisme. Kepengin duit akeh, kepengin pangkat banyak. Akhirnya neka-neko. Jadi munharif. Seperti sekarang ini, seperti orang-orang yang mengakui pengikut Yesus Kristus. Dia itu tidak mengikuti Yesus itu karena Yesus itu tidak mengajarkan Trinitas. Tidak ada satu ayat pun dari Nabi Isa mengajarkan bahwa dirinya itu anak Bapa di surga. Tidak ada. Itu munharif. Pertama kali yang membengkokkan tauhid itu adalah siapa? Yaitu Paulus. Buktinya apa? Ashabul Kahfi adalah pengikut setia Yesus Kristus yang tetap kokoh bahwa tidak mau mengikuti ajaran Trinitas yang dimotori oleh negara dulu dikuasai oleh Bizantium. Namanya Raja Dakius, mewajibkan seluruhnya warga harus mengikuti pola pikir yaitu namanya Trinitas, Tuhan tiga. Tapi di dalamnya itu ada pejabat pemerintah yang tidak mau. Akhirnya diancam dibunuh, dan bersama teman-temannya yang setia bersikukuh memurnikan tauhid dari ajaran Yesus Kristus, Nabi Isa, dia itu lari karena diancam dibunuh, dan Allah Maha Murah akhirnya dia masuk kepada gua dan ditidurkan selama berapa ratusan tahun. Itu setia. Kemudian sampai sekarang Nabi Isa itu diangkat sebagai Tuhan. Lah itu jelas munharif. Makanya di daerah ini, di lingkungan sekarang Arab ini, itu dulu sudah munharif menjadi Trinitas, Lata, Uzza, Manat. Konon katanya ada yang menceritakan itu adalah nama seorang sebenarnya. Orang soleh, kemudian mempunyai pengikut, kemudian kurunnya berganti, anak cucunya itu hilang kendali, akhirnya munharif. Dijadikanlah sebagai patokan sesembahan Lata, Uzza, Manat. Ya masuk akal juga ketika kurun bapaknya setia kepada seorang gurunya. Kemudian walaupun gurunya itu sudah meninggal, dia tetap setia kepada gurunya. Setiap saat ziarah. Kemudian kurun anaknya, bapaknya menceritakan, nak, ayo ke pondoknya bapak, kan gitu. Ayo kepada gurunya bapak ini. Masih mau. Tapi nanti kurun daripada cucunya. Cucu, ayo kita silaturahim. Enggak gaul bapak, silaturahim sekarang kan pakai HP, kan gitu kan. Cukuplah kita browsing Raudatul Aba ini dan sebagainya, dikenalkan. Akhirnya tidak mau tahu tentang yang namanya seorang tokoh ini. Akhirnya toh kita itu hanya cuma di sana cerita keampuhan ini, keampuhan itu. Sudahlah, saya sudah tahu. Akhirnya kurun cucu ini cukup hanya cuma fotonya, misalnya Mbah Ufron saja di rumah. Tumiba anaknya cucu cicit, karena orang kaya ndak foto yang dibuat. Akhirnya beli batu cukir, karena Mbah Ufron orang ampuh. Terciptalah patung daripada Mbah Ufron. Karena kebodohan daripada ini, kebodohan daripada yang namanya agama, akhirnya ternyata ampuh Mbah Ufron ya daripada Tuhan-Tuhan yang lain sana. Kenyataan apa? Orang pikir Allah, ya Allah, aku minta uang, tidak pernah dikasih. Tetapi kemudian ketika hanya cuma sebatas
Mbah Hufron saya minta uang totok. Kan gitu. Ini kurafa. Inilah itu munharifnya di sini. Ini yang diantisipasi. Sebenarnya ziarah tetap ziarah baik ajarannya untuk mengingat hal-hal yang menjadikan doktrin ini terus hidup kepada anaknya. Tapi sekarang kan enggak. Ziarah itu coba ndelok wasurufil anti. Makom-makom itu sudah dipuja-puja kan itu. Allahnya itu tidak ada. Adanya hanya cuma bawa kembang, menyan, wes. Mbah, saya minta nomor, Mbah. Kan gitu. Ding aja gitu. Lah ini yang sebenarnya yang munharif. Tapi enggak usah radikal lah. Ziarah itu syirik. Lah ini sama seperti Lata Uzaman. Kemudian bagi orang yang kaya itu tadi kan dibuat banget senengnya dengan junjungannya. Dan karena dibuktikan keampuhannya untuk membantu ekonomi dan sebagainya. Akhirnya kan buat suatu, tadi kan foto, kurang gaya. Kemudian dibuat patung untuk nambah kangennya. Tapi hilang ajaran tauhidnya. Lah akhirnya patungnya saja dari emas karo yang kaya. Sing repot malih sing melarat karo lempung. Ya ra? Disonanggon. Inilah terjadi yang namanya munharif di situ. Jadi seluruh agama selain Islam dari Adam sampai detik ini itu pasti berubah dan yang berubah tidak bertanggung jawab. Coba sekarang Hindu, dia itu mengenal kehidupan setelah mati, iya mengenal bahwa nanti akan hidup lagi. Tapi tetap saja doktrinanya adalah menggunakan media yang namanya patung. Justice Bo, hakim adil, mengajarkan keadilan. Yang konon katanya itu termasuk golongan dikategorikan Nabi juga. Menjadi Konghucu gitu ya. Ajarannya mengenal kehidupan setelah mati. Tercipta adanya juga patung. Jadi alladzina takhudhu min dunillahi auliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah, dia itu berkata, saya tidak menyembah patung ini. Seperti orang-orang mengatakan itu. Tapi patung ini, benda ini adalah alat untuk mendekatkan kami ini kepada Tuhan sedekat-dekatnya. Dia itu ngomongnya, Islam juga menyembah patung. Patung mana? Yaitu kubus katanya. Kotakan. Kamar itu kan. Kamar setan jadi katanya. Itu luar biasa. Jadi Ka'bah itu bukan disembah, tapi lambang persatuan seluruh dunia Islam untuk munajat, untuk dekat kepada Allah diarahkan satu titik. Jadi tidak menyembah Ka'bah apa mereka. Mereka menyamakan bahwa doktrin penyembah patung, orang Islamnya juga nyembah Ka'bah katanya. Enggak, orang Islam tidak menyembah Ka'bah. Ka'bah itu simbol, hanya cuma tenger kanggo persatuan seluruh dunia menghadap kepada Allah dengan satu kiblat. Ada adepan, jadi bukan sesembahan. Beda dengan agama-agama yang lain. Coba, kan gitu. Kan ada ayat. Orang yang nyembah patung atau selain Allah bersama sesembahannya akan masuk neraka. Jadi orang yang menyembah patung, patungnya ya juga masuk neraka. Orangnya yang menyembah patung itu masuk neraka. Lalu gimana? Orang-orang itu katanya menyembah Yesus. Yesus itu Nabi, masa Yesus masuk neraka sama yang disembah? Enggak, mereka tidak menyembah Yesus. Mereka hanya cuma mau menyembah palang salib. Yang katanya jarine salib itu adalah salib Yesus. Padahal kalau kayu kan, ya kayunya itu besok mlebu neraka sama orang-orang yang menyembah kayu yang disalib itu. Kemudian ada semacam patung Buddha pisan, telanjang bulat, titite keton. Ya, itu katanya gambar itu Yesus. Enggak seperti itu tetap. Makanya tetap saja Yesus itu tidak disembah oleh mereka. Dia itu menyembah patung saja. Walaupun ngomong dia itu adalah patung Yesus dan lain sebagainya, itu ngomongnya sendiri biafahim.
Ini ngantisipasi tadi itu. Sesembahan itu masuk neraka sama yang menyembahnya. Lalu gimana? Oh, Yesus itu disembah? Enggak, mereka tidak menyembah Yesus, tapi menyembah palang salib itu, yaitu benda itu. Gitu. Jadi mereka tetap ngomong, saya tidak menyembah ini, tetapi benda ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kalau dalam Islam, enggak, Allah tidak jauh, kenapa harus pakai pelantara? Idza sa'ala ibadi anni wa ini qarib. Ketika hambaku menanyakan tentang diri saya Allah, jawab Muhammad bahwa saya sangat dekat. Wa nahnu aqrabu ilai min hadud. Kedekatan saya kepada hamba itu lebih dekat daripada otot gulune menungsa itu sendiri. Makanya seluruh itu dibasmi kabeh. Dibersihkan. Islam itu adalah tauhid itu sendiri, agama tauhid. Dengan nanti setiap yang mengenalkan kepada umatnya dulu itu berbeda-beda syariatnya. Syariat Ibrahim beda, ini bukan beda secara ini, tapi disempurnakan. Jadi mengikuti, tidak tercerabut. Nabi Muhammad itu mengikuti anit tabi auhayna ilai millata Ibrahim Hanifah, tidak tercerabut. Beda kepada apabila ada orang Jawa ngaku nabi, tercerabut dari dirinya, yang tidak ada ampuhnya kan. Makanya Ibrahim mengikuti agama terdahulu. Nabi Musa ya juga musaddiqal lima baina yadayya minat taurati, kan gitu. Nabi Isa juga musaddiqal lima baina yadayya minat taurati. Nabi Muhammad musaddiqal lima ma'ahum. Al-Quran membenarkan apa yang ada dalam mereka Taurat dan juga Injil. Jadi tidak tercerabut dari akarnya, karena akarnya adalah inna dina indallahil Islam, ajaran yang murni dari Allah untuk para rasul-rasul. Jadi dulu itu seperti itu. Makanya dimungkinkan di Jawa juga ada utusan, tetapi tidak wajib harus diketahui. Karena yang tahu persis jumlah utusan Allah itu Allah Subhanahu, yang tahu persis jumlah nabi itu ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sedikit mandan, pinter, nabi itu 125.000 ya. Nah, gitu. Kemudian utusan Allah itu 313. Apal kamu? Enggak, karena tidak wajib diketahui jumlah itu. Nabi sing ribuan itu enggak harus. Kamu saja wajib diketahui ngaqidatul awam ya. Adamun, Idris, Nuh, Hud, Huduma. 25 nabi itu saja kamu hafalkan. Kadang-kadang kamu ya juga enggak paham, enggak hafal gitu ya. Itulah nabi-nabi yang tertera dalam Al-Qur'an. Wal akifina lan wong sing padha mukim kabeh. Dibersihkan untuk orang-orang yang tawaf. Tawaf itu mengelilingi. Ini juga tawaf itu simbol. Bahkan dari NASA sana itu ketika jadi astronot, dia itu berterima kasih kepada orang Islam, karena orang Islam inilah yang menjaga adanya keseimbangan. Karena di alam semesta ini sekecil apapun itu ada. Kalau mengikuti fisika kuantum itu kan level terkecil itu energi. Energi itu bergeraknya tidak lurus, tapi bergeraknya adalah memutar, dan posisinya memutarnya itu seperti orang tawaf itu, berlawanan dengan arah jarum jam, dan putar dan akan kembali kepada titik pertama. Itu rumus fisika. Maka rumus fisika ini sebenarnya dalam Al-Quran itu sudah. Manja abil hasanati walu asru amsaliha. Ini kan rumus fisikanya kan dari taraf level energi. Kamu mengeluarkan energi gembira. Gembira ini keluar dari porosnya, yaitu diri kamu. Kemudian keluar dari diri kamu, akan berputar dalam semesta ini, memutar dan akan kembali kepada titik awal. Kamu akan mendapatkan kegembiraan yang lain. Karena
energi itu bersifat mempunyai gelombang. Gelombang yang sama akan berhadapan dengan gelombang yang sama. Itu rumusnya apa? Radio itu gelombangnya SKB ya, di mana gelombangnya pasti sama nanti. Suaranya sama. Ya ini levelnya. Jadi tawaf lit-taifina. Tawaf itu adalah level ya keberapa pokoknya. Semuanya itu adalah berputar. Matahari berputar mengelilingi matahari kan gitu. Menurut rumus fisika, matahari berputar mengelilingi galaksi. Galaksi berputar mengelilingi superpower galaksi yang lain. Terus kan seperti itu. Titik rendahnya ya tadi, energi berputar mengelilingi alam semesta ini. Gitu. Nah, menungsa juga tawaf. Wal akifina wong sing iktikaf di sini, orang-orang yang salat dan sujud. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amin. Lan eling sapa sliramu Muhammad idz qala ing mangsane ngendika sapa Ibrahim, Rabbi ya Rabbi ya mutakalimit buang he pangeran ingsun. Ij'al mugi njadakaken panjenengan hada ing iki hadal mangkana ing iki panggonan dadakaken balatan ing negara sebuah negara aminan kang sentosa aman. Aidza amnin tegese negara sing duweni keamanan. Waqat ajabah teman-teman nyembadani ijabah sapa Allah Gusti Allah doa ing doane Ibrahim. Faja'alahu mongko ndadekno sapa Allah ing Baitullah haraman ing haram tempat haram, makanya tanah haram. La yasfiku kang ora mili fihi dalam tanah haram iki apa damu insanin apa getih menungso. Tidak ada peperangan di sini, rasa ampan. Wala yadlimulan ora ndolimi fihi dalam iki tanah haram apa ahadun apa siji wong. Wala yusadulan ora den buru apa saiduhu kewan burune tanah haram. Didenda wala yahtala khalahu lan ora dicabut apa khalahu apa suket-suketan atau tanaman-tanamannya tanah haram. Didenda. Makanya orang haji itu pure ibadah haji dijalankan di tanah haram. Ketika kamu masuk kemudian lewat mikot, tempat di mana start awal kamu beribadah haji, harus niat haji atau niat umroh dan di situ masuk di tanah haram dan boleh kamu. Kewan berburu tidak boleh, didenda dalam syariat. Suket tidak boleh dicerabut. Tidak ada pembunuhan di situ. Maka ini dibuktikan sampai detik ini di mana Allah ijabahi warzuk lan paring rezeki panjenengan ahlau ing penduduk tanah haram iki minat samarati saking kira buahan. Delok secara zahir, lihat tandus sebegitu. Tandus ndak kangkung darat kayaknya langsung alum di situ, tapi di situ tetap ada kangkung. Buah-buahan timun panen kudu angel ya. Ya jelas mati tanah haram. Oh yang ngono ora ana tanahnya. Dan ini ajaibnya, semuanya buah-buahan ada di situ, makanan ada di situ, ini di situ. Sampai detik ini, secara zahir sulit orang-orang di sana itu nanam padi, nanam buah-buahan dan lain sebagainya. Yang bisa bertahan itu hanya cuma anggur sama itu. Nah, ini samarot. Ternyata doa ini diijabai sampai sekarang. Bumi ini makmur jimar jimur. Waqad fa'ala bin naklit ta'ifi minasam wa kana akfaru li azra'ifihi walama waqad fu'ilan teman-teman den tindakaken apa iki tanah tandus ora bisa tanduri semuanya buah-buahan tapi ada buah-buahan di situ.
bahan makanan ada di situ. Binaklit taifi kelawan mindai wong sing podo tawaf. Taifi tawaf atau orang yang ziarah di situ minas Sam saking negara Sam ilahi maring tanah haram. Ternyata orang Indonesia ya juga dulu saya itu kan rokoknya tetap saja rokoknya gudang garam dulu di sana. Kok ada? Saya tertawakan masuk minimarket. Sana itu kan haram kan gitu ya. Orang rokok kan haram. Orang-orang sana Wahabi sih. Di Indonesia itu orang-orang MD mengharamkan rokok. Saya santai saja rokok di sana. Iya. Di situ itu hanya cuma bahasa Arab saja. Di sini kan peringatan merokok dapat ini gitu. Sana kan tahrir kan. Semuanya ada. Rokok Indonesia di Arab itu ada pabriknya. Saya diguyu. Apa saja di situ ada. Yang heran itu apa? Yang heran itu loh. Beras nanti yang terkenal itu Jawa Barat. Di sana itu banyak di minimarket Arab. Lah iki beras wong Indonesia. Yang heran lagi, cau ngerti cau? Sengaja cingco ada di situ. Cau loh. Bu, kok dagang cau di sini? Iya, aslinya mana? Saya di Indonesia itu orang Madura. Dagang cau di sini. Iya. Jadi orang Madura itu kirim cau ke sana. Cau saja itu ada. Hebat kan? Bayang no lah, Arab ditanduri wit cau kepriwe. Ya ora ono kan. Tapi cau ya tetap ono. Apa anak santan gampang ya, kareng. Cau gitu loh. Sehingga cingco ya juga ada. Saya heran juga. Jadi ada bakso ada di sana. Tapi mahal-mahal gitu. Cau saja itu mahal enggak minta ampun ya nak. Gitu. Nah, ini dibuktikan. Nah, kalau dulu orang-orang Tawaf, orang ziarah dari Sam, Syria ke sana membawa itu. Wakana lan ono apa tanah haram iku akfaru ora bisa li azra'i maring den tanduri fihi ing dalam tanah haram walama inlan orang banyu. Karena apa? Sulitnya ndak ada air. Yo ngingganen timun kan kudu disirami terus, tapi timun jelas ada di sana kan gitu ada. Enggak nakokno nganding wis pokoke ono. Semangka ya ono. Semuanya ada di sana. Ini sampai detik ini luar biasa keberkahan daripada doanya Nabi Ibrahim. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Badalun min ahlihi. Man ya wong amana kang iman sapa man minhum saking penduduk-penduduk tanah haram. Billahi kalan Allah wal yaumil akhir. Badalun dari man iku di badan min ahli saking lafat ahlihi. Warzuk ahlahu wa khassahum lan nar tentokno sapa Ibrahim hum ing ahlihi bidu ing kelan doa lahum kadu ahli Mekah ahli tanah haram muwafiqatan krana nocogi likalihi maring pengendikan Allah la yanu alil zalimin. Janji Allah itu rasa aman, rezekine blawera semuanya ada di situ. Itu tidak berlaku oleh orang-orang yang berlaku zalim. Maka dikhususkan ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim. Wa ahidna wa istinaf ahidna. Fi'il fa'il fi'il ahida. Fa'il domirna. Jumlah ahidna fi'il fa'il orang-orang mahale dari jumlah ibtidaiyah. Kita ikuti tafsir ini ya. Jadi illa Ibrahimah jere majrur jere illa majrur Ibrahim muala taluk malaka ahida talaka illa Ibrahim wa Ismail la atif ma'tuf ala atif wa ma'tuf Ismail ma'tuf ala Ibrahimah jihad jami'ata padha dadi majrur illa an zahira ikuti tafsiran ini ahli tafsir an mausul harfi zahira fil fa'il maf'ul
fil dhahiru fa'il dhamir alif maf'ul baiti mudhaf ya mutakalim mudhaf ilaih. Jumlah dhahiru fil fa'il maf'ul bih ora ono mahale disilai an. Jumlah an semadkhule di mahal nasab dadi mansub binasihil khafidha ahidna. Makanya bi an. Kita ikuti bi an ini. Litaifina jerma juri jerela majrur taifina malah taluk malah ka dhahiru ta'aluka litaifina. Wal akifina atif matuf ala atif wa matuf akifina matuf ala taifina jajami ata bodul madadi majrur lam war rukai atif matuf ala atif wa matuf rukai matuf ala taifina jajami ata bodul dadi majrur lam asujudi atif matuf ala atif wa kang den buang matuf sujudi matuf ala taifina jajami ata bodul dadi majrur lam. Wa idqala wa ustinaf idqala dumunung dadi maf'ul bai fil kang den buang takdire uzkur qala fil fa'il fil qala fa'ile Ibrahimu jumlah qala fil fa'il or de mahal jar dadi mudhaf ilaih id rabbi nida munada huruf nidane ya den buang munadane rabbi mudhaf ya mutakalim kang den buang mudhaf ilaih. Ij'al fi'il fa'il maf'ul awal maf'ul sani. Fi'il ij'al fa'il dhamir mustatir wujud takdiri anta maf'ul awale hada. Hane ha tambah. Maf'ul awale za ha tambah. Hada itu isim syara hane ha tambah. Maf'ul awale za ha tambah. Maf'ul sani ini baladan. Jumlah ij'al fil fa'il maf'ul awal maf'ul sani ora ono di mahal nasab dadi makul qawle qala aminan mausuf sifatnya aminan mausufnya baladan warzuk wawu ataf urzuk fi'il fa'il maf'ul bih fi'il urzuk fa'il dhamir mustatir wujub takdiri anta. Ij'al fil fa'il maf'ul awal maf'ul sani fil ij'al fa'ile dhamir mustatir wujud takdiri anta maf'ul awale dza ha tambah maf'ul sani ini baladan. Jumlah ij'al fil fa'il maf'ul awal maf'ul sani di mahal nasab dadi maqul qala aminan mausuf sifatnya aminan mausuf baladan. Warzuk wa ataf urzuk fil fa'il maf'ul bi fil urzuk fa'il dhamir mustatir wujub takdir anta maf'ul bi ahla mudhaf dhamirhu mudhaf ilaih. Jumlah urzuk fil fa'il maf'ul bi di mahal nasab den atafakan maring jumlah ij'al jiha jami'ata podo dadi makul qala minas samarati jerma jur min majrur samarati mualak ta'aluk mualak urzuk ta'aluk minas samarati. Man badal mubdal minhu badal man mubdal minhu ni ahlahu amana fil fa'il fil amana fa'ile dhamir mustatir jawas takdir wa kang bali marang man jumlah amana fil fa'il maf'ul fil fa'il ora ono mahale dadi silai man minhum jerma jur min majrur malak taluk malaka amana ta'aluk minhum bilai jerma jur ba majrur Allah malak taluk malaka amana ta'aluk billahi. Wal yaumi atif matuf ala atif wa matuf al yaumi matuf ala Allahi jiha jami'ata podo dadi majrur ba al akhiri mausuf sifat akhiri mausuf al yaumi qala wa man kafara walahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.